Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru, para asatidz, para ustaz, hadir, juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jemaah sekalian. Malam ini kita memperingati wafatnya sahabat kita, guru kita, orang tua kita, teman kita, yakni Ustaz Khairuddin Al-Zuhairi bin Haji Baisi. Hari ini kalau saya tidak salah hitung, hari ini sebenarnya adalah malam ke-40. Karena malam yang ke-40 kemarin malam Jumat dan diselenggarakan peringatannya di Ciawi. Betul. Nah hari ini malam ke-40, tetapi kita memperingati malam ke-42. Jadi kita memperingati atau mengambil iktibar dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita di lingkungan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Di surat apa? Surat Yasin. Ayat berapa? Ayat 4. Lompat. Ayat ke? Ya, silakan buka lagi. Ayat ke-68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Artinya, wa man nu'ammirhu, siapa saja yang kami panjangkan umurnya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, maka akan kami kurangi penciptaan kami kepada dirinya. Afala ya'qilun, maka apakah kalian tidak pernah memperhatikan? Kita bersyukur diberikan umur yang panjang insyaallah. Kita setiap saat kita berdoa memohon kepada Allah. Tadi kita juga berdoa. Apa doa kita? Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana ila akhir. Kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma tawil umurana. Ya Allah, tawil, tahu artinya tawil? Panjangkanlah umur kami. Kita memohon kepada Allah agar umur kita diberi panjang, agar panjang umur kita. Hari ini kita sudah berusia 46 saya. Abang Dedi berapa lagi? Pak RW sudah 66 kalau tidak salah ya. Abang Dedi 63 ya. 62. Pak Keli 48. Artinya kita memohon kepada Allah umur kita dipanjangkan. Umur kita, umur umat Rasulullah SAW, sebagaimana beliau sabdakan bahwa umur umatnya hanya 60 sampai 70 tahun. Artinya yang hari ini umurnya sudah 60 tahun, kira-kira 3 tahun lagi kalau mengacu dengan umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga umur yang saudara-saudara kita yang hari ini ada 66. Pada
Aman bare. Nah, artinya ini sudah lebih dari apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika umur kita semakin panjang, maka kita perhatikan firman Allah tadi di surat Yasin ayat ke-68. Makanya kata teman-teman kita, jangan cuma dibaca. Ya, Yasin jangan cuma dibaca, tapi juga sambil dipelajari maknanya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka akan kami kurangi penciptaan padanya. Yang kemarin kita lahir tidak ada satupun dari kita yang menggunakan kacamata. Hari ini penglihatan sebagian di antara kita sudah berkurang. Ini adalah nunakkishu fil khalqi. Allah sudah mengurangi penciptaannya dari kita. Maka kita harus bersiap-siap. Yang kemarin pandangan kita begitu terang, hari ini sudah mulai kabur. Rambut hitam sejak lahir, hari ini uban sudah bertabur. Ya? Ada uban yang aman, alhamdulillah. Ngomong botak jangan lihat ke depan. Uban sudah mulai banyak. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mulai mengurangi. Penciptaan Allah sudah mulai berkurang di badan kita. Kemarin saat lahir atau saat kita berumur 20 tahun, fisik kita begitu kuat. Mau apa saja pengen dan kuat. Tapi hari ini main bulu tangkis yang umur 50 udah ngos-ngosan. Main tenis meja kuatnya. Yang kemarin umur 20 tahun sampai umur 30 tahun main sepak bola 90 menit, rasanya baru 3 menit, nambah terus. Tapi hari ini umur 35, 45, umur 50, 5 menit syukur. Akhirnya main futsal, lumayan. Bisa ada olahraganya. Artinya penciptaan Allah terus berkurang kepada kita, maka Allah mengingatkan kepada kita bahwa umur yang berkurang, bersiap-siap. Umur kita setiap hari bukan terus bertambah, kita terus berkurang. Alhamdulillah, orang yang sudah berulang tahun, perasaan memang umurnya panjang gitu. Sebenarnya jatah umur kita semakin berkurang. Nabi Allah Adam alaihi salam dalam beberapa riwayat dikatakan umurnya 1000 tahun. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Tapi ketika beliau berdakwah, berapa tahun? Berapa banyak jamaahnya? Selama 800 tahun beliau berdakwah menyebarkan agama Allah kepada umatnya, yang ikut hanya 80 orang. 800 tahun yang dapat jamaah umatnya hanya 80 orang. 10 tahun 1 orang. Itu kalau jadi ketua BKM bingung nyari jamaahnya. Selama umurnya yang demikian panjang, ternyata umatnya sedikit. Umur Nabi Musa misalnya juga cukup panjang, tetapi ada juga umur Nabi Allah yang umurnya pendek. Siapa contohnya? Nabi Allah Yahya. Ya. Nabi Isa diangkat ke langit pada saat umur 33 tahun. Tapi sama dengan umur Nabi Yahya juga 33 tahun. Tapi Nabi Yahya dibunuh. Itu kelasnya Nabi. Umurnya ada yang panjang, ada yang pendek. Kita bukan keturunannya Nabi. Nabi Adam. Tapi umur kita, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun.
penglihatan kita semakin berkurang, pembicaraan kita, omongan kita juga semakin mungkin makin ngantuk, pikiran kita juga makin beragam, bermacam-macam, tetapi kita sudah mulai hilang beberapa ingatan kita. Maka seringkali kita diingatkan, maaf, sering-seringlah berkunjung ke kuburan. Kenapa harus berkunjung ke makam? Kenapa berkunjung ke kuburan? Kuntu nahaitukum an ziyatil qubur ala fazuruha. Dahulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melarang kalian semua untuk menziarahi kubur. Tetapi mulai saat ini berkunjunglah kalian ke kuburan. Tujuannya apa? Ingat mati. Saudara-saudara kita yang kemarin kuat, ternyata hari ini sudah dimakamkan. Maaf. Syekh Khairuddin contohnya, umur beliau 48 tahun, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita masih berbincang, bahkan mungkin sering mengirimkan WA kepada almarhum. Hari ini kita tidak bisa ber-WA kepada almarhum. Maka ingatlah akan kematian kita. Jangan ketika orang banyak mengingat kematian, lalu kemudian orang biasanya sering dikatakan bahlul. Bahlul itu artinya pintar, jangan salah. Ya, bahlul itu artinya pintar. Seringkali kita melesetkan ente bahlul. Pesannya maaf, engkau bodoh. Bahlul itu bahasa Arab artinya pintar. Ada yang mengasih nama anak bahlul? Mikir. Karena stigma negatif yang sudah muncul sejak awal bahwa bahlul itu negatif. Padahal bahlul itu artinya pintar. Tahu siapa bahlul itu? Bahlul itu adalah kakak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Bukan kakak dari Mujaddid Harun al-Rasyid. Bahlul ini dalam kesehariannya lebih banyak beliau berada di kuburan. Suatu hari ketika bertemu dengan Harun al-Rasyid, Harun al-Rasyid sebagai seorang khalifah merasa malu melihat kakaknya, melihat saudaranya kok sering kali di kuburan, seolah-olah hilang ingatan. Maka kemudian muncul cap gila. Hei Bahlul, gila ente. Kira-kira begitu. Apa yang kamu pikirkan? Kapan sih kamu sadar? Itu yang terucap dari Harun al-Rasyid saat sedang di kuburan. Maka Bahlul kemudian berlari dan naik ke atas pohon. Ketika di atas pohon, Bahlul kemudian berteriak, "Hei Harun al-Rasyid!" Bukan begitu. "Hei Harun al-Rasyid, gila ente. Apa kamu tidak sadar? Apa kamu tidak berpikir?" Kemudian Harun al-Rasyid mendekati. "Apa maksud engkau, wahai Bahlul?" Kemudian Bahlul menceritakan, "Engkau begitu mencintai akan istanamu. Engkau begitu mencintai akan kedudukanmu. Engkau begitu mencintai kerajaanmu. Engkau membangun istana sebagus mungkin. Tapi engkau lupa akan kuburan yang itu adalah rumah masa depan. Saya mungkin tidak pernah memperhatikan masalah kerajaan, tapi saya ingat kematian saya, maka saya selalu datang ke kuburan untuk mempersiapkan bekal saya besok ketika saya telah wafat." Bayangkan itu Bahlul yang sering kali orang menganggapnya gila, ternyata adalah dia seorang waliullah yang jauh di lubuk hatinya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh bahwa kita ketika diberikan umur panjang, maka jangan lupa
semuanya ini akan hilang. Di dalam surah Ar-Rahman kita juga sering membaca kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fan, hilang, bukan fan lucu, akan fana. Dunia ini fana. Semua yang ada di dunia ini pasti akan hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tadi ya kita di masjid salat Isya, saya sengaja membaca ayat surah Ar-Rahman karena itu berisi yang sangat luar biasa, peringatan untuk kita. Jadi kita alhamdulillah yang hari ini masih diberikan kesehatan, teruslah kita berbuat baik, tebarkanlah kemaslahatan, ajaklah saudara-saudara kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Ibarat kata masih mumpung masih sehat, ayo ke masjid. Mumpung masih kuat, ayo berderma. Mumpung masih kaya, diberikan harta dan kekayaan, ayo infakkan, sedekahkan. Masih banyak anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita, anak-anak yatim yang di sekitar kita, yang mereka sangat memerlukan uluran tangan kita. Ada satu hal yang mudah-mudahan ini juga menjadi ikhtiar, menjadi wasilah untuk kita untuk senantiasa berbuat baik. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam beberapa kitab ditegaskan bahwa suatu hari ketika Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian pemuda itu berbincang-bincang dengan Nabi Ibrahim. Setelah cukup, maka kemudian dia pergi. Dan tidak berapa lama datanglah malaikat kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu kenal siapa orang itu? Dia seorang pemuda, dia adalah murid saya, umat saya, dan dia meminta restu untuk menikah besok hari. Malaikat kemudian menyampaikan, wahai Nabi Ibrahim, umurnya tidak akan sampai besok pagi. Umurnya tidak akan sampai besok pagi. Kemudian setelah menyampaikan itu, malaikat pergi. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ingin sekali menyampaikan hal itu kepada si pemuda itu, supaya malam ini diselenggarakan akad nikahnya. Dan ternyata Nabi Ibrahim tidak melaksanakan. Karena Nabi Ibrahim ingin yang namanya kematian itu tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata besok harinya si pemuda itu melangsungkan pernikahan. Bahkan di dalam riwayat dikatakan umurnya sampai 70 tahun. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat yang menemuinya, kok malaikat bohong? Katanya umurnya tidak sampai besok pagi, dia akan mati. Lalu dikatakan oleh malaikat, memang itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan wafat sebelum besok pagi. Tetapi sebelum pagi, dia telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, menolong anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim itu yang kemudian mendoakan dia sehingga umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini contoh bahwa yang namanya sedekah, yang namanya infak, insya Allah itu akan memanjangkan umur kita. Jadi jika ingin panjang umur, salah satunya maka perbanyaklah infak, perbanyaklah sedekah kepada saudara-saudara kita, anak-anak yatim, mereka yang memerlukan pertolongan, ya, atau mereka yang mungkin tidak memerlukan pertolongan kita bantu.
Mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur kita. Jadi di balik umur yang panjang, hikmahnya begitu banyak. Ketika umur kita semakin panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan mengurangi nikmatnya kepada kita. Tetapi kalau umur kita manfaatkan, kita maksimalkan semata-mata untuk Allah, untuk berinsaf, untuk menyembah kepada Allah, mudah-mudahan umur kita yang panjang itu senantiasa bermanfaat. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik kalian umurnya panjang dan banyak amal solehnya. Tapi seburuk-buruk kalian umurnya panjang, banyak kelakuan negatifnya. Jadi yang umur panjang, ayo terus berbuat kebaikan, jangan berbuat keburukan. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita. Bisa saat sedang duduk, bisa saat sedang berbaring, bisa saat sedang berjalan, bahkan bisa kita sedang di dalam kendaraan sekalipun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satu pun yang bisa menolaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah hanya cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka itu pasti akan terjadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Di umur yang tersisa ini, mari sama-sama kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita juga semakin lembut dengan melihat setiap peristiwa, melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersurat, karena kata Allah bahwa itu adalah bagian dari ciri-ciri orang-orang yang beriman. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.